Jadi BKPM sekarang harus sejajar dengan swasta untuk menyelesaikan persoalan swasta, menyelesaikan persoalan pengusaha, baik pengusaha dalam negeri maupun pengusaha luar negeri, baik pengusaha besar maupun UMKM. Karena menurut saya UMKM ini juga mereka investor. Yang selama ini kita menganggap bahwa investasi itu yang gede-gede aja. Saya nggak memandang itu. Justru kalau kita memandang yang gede-gede aja, kita telah menaifkan peran penting dari UMKM di mana yang mendorong 60% terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mampu menciptakan 120 juta lapangan kerjaan. Kontribusi terhadap PDB kita kan hampir 60%. Unit usaha UMKM itu 99,7% dari total unit usaha. Dan mereka jumlahnya 53, hampir 54 juta. 63 sampai 64 juta. Nah, kalau negara BKPM cuma mengurus yang gede-gede aja, sementara yang ini nggak kita urus, di mana keadilan ini terjadi? Nah, BKPM sekarang berubah. Yang besar kita urus, yang kecil kita urus. Yang asing kita kasih karpet merah, yang dalam negeri kita kasih karpet merah plus. Kira-kira begitu. Jadi semuanya harus jalan. BKPM ini kan marketing negara. BKPM ini kan adalah pintu masuk bagi investasi. Kalau BKPM memposisikan diri sebagai investor juga, ya larilah semua investor itu. Lari ke tempat lain. Jadi kita ini pelayan rakyat, pelayan bagi pengusaha. Itulah beberapa strategi yang kita bangun untuk kemudian mampu kita mendorong dan meyakinkan bahwa target investasi 817 triliun pada tahun 2020 insya Allah tercapai. Kalau ditanya apakah bisa, saya pastikan insya Allah bisa. Kenapa? Karena masa kritis realisasi investasi kita sudah lewat. Masa kritis kita itu di kuartal kedua, Bang. Itu yang sakit, kita di ruangan ICU itu. Sekarang kita sakit tapi sudah tidak di ruangan ICU. Sudah di ruang perawatan lah ya. Ruang perawatan. Dan saya jamin bahwa kuartal ketiga realisasi investasi berdasarkan schedule dari target kita dan konfirmasi kepada semua perusahaan yang masuk dalam checklist kita itu akan naik. Investor itu pikirannya begini, kalau ada negara lain yang lebih ringan, kenapa dia tidak ke situ? Kan gampang aja, kita bilang begini, oh market kita besar. Iya, market kita besar. Tapi kalau kita ribut terus, mereka ke Vietnam, ke Filipina, produk mereka masuk aja ke Indonesia. Toh kita sudah mea kok. Iya kan, memang kita sudah mea kok. Betul. Biaya impor mereka jauh lebih murah ketimbang mereka membiayai tenaga kerja dari dalam negeri. Atau mungkin produktivitasnya lebih baik di luar. Itu contoh ya. Jadi yang saya inginkan adalah hak-hak buruh tetap kita jamin, kita lindungi. Tapi perusahaan ini juga harus kita akomodir. Cari jalan tengah. Ini bukan menang-menangan, ini persoalan kolaborasi kok. Nah ini yang saya maksudkan. Jadi ada poin-poin di mana yang kita harus diskusikan, ayolah. Gitu. Saya ini kan mantan karyawan juga. Ya saya mengerti dah psikologi karyawan itu. Saya mengerti banget. Lama kok saya jadi karyawan, Bang. Bukan hanya karyawan, sopir angkot pun pernah kita rasakan, Bang. Tapi pernah merasakan juga sebagai owner, seperti orang menggaji kan gitu. Enak juga lah, Bang, kira-kira begitu. Jadi saya berada pada dua sisi kebatinan itu. Kebatinan sebagai mantan karyawan dan kebatinan sebagai mantan orang yang mempekerjakan orang lain. Kalau saya sekarang pada posisi regulator, kira-kira begitu, Bang.